Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Tema kita kali ini adalah dirimu yang masih dirindukan ya. Dirindukan dirinya, kira-kira siapa yang merindukanmu Leo? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu. Ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu Leo sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu bintang Leo. Leo, dirinya yang masih merindukanmu, Leo. Dimana dirimu masih dirindukannya, Leo. Leo, Leo. Kira-kira apa yang membuat mereka rindu padamu dan siapakah mereka? Di sini ada Knight of Cups. Wah, di sini dia mau datang ke kamu ya. Ini orang baru ingin datang ke kamu, Leo. Ya, tetapi dia nyalinya belum up ya. Dia merasa ciut terhadapmu. Dia takut ya. Apakah saya harus mengutarakan cinta ataukah bagaimana gitu ya. Dia takut aja. Mungkin ini kamu senior kamu lebih senior, ataupun mungkin kondisinya ada beberapa yang saya merasakan di sini sudah mempunyai pasangan tetapi dia naksir kamu, makanya dia merasa bahwa apakah cintaku akan bisa diterima oleh Leo dengan kondisi saya yang sudah mempunyai pasangan. Jangan sampai nanti Leo berpikir negatif terhadap diriku. Ya, karena ataupun mungkin kondisinya kamu yang sudah mempunyai pasangan, energinya bisa terbolak-terbalik, kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan ya. Jadi apakah dia sudah mempunyai pasangan, apakah dia masih mau terima aku? Nah ini ya. Dan ada pun mungkin kondisinya sama-sama sudah mempunyai pasangan, tapi naksir kamu. Jadi kondisinya dia mau datang ke kamu, tapi dia lihat situasi dan kondisi dulu, karena situasi dan kondisinya ini nggak kayak jomblo dengan jomblo gitu. Ataupun mungkin kondisinya kalau jomblo dengan jomblo pun ya dia kurang berani. Ya mungkin tadi yang saya bilang ya, kamu lebih senior, mungkin penghasilan kamu lebih dari segi pendidikan, kasta, ataupun mungkin karena ada perbedaan agama. Apakah saya yang bisa diterima nanti sama Leo? Dengan kondisi saya seperti gini, banyak pertimbangan yang masih dia pikirkan untuk bisa datang kepadamu. Dia takut ya akan penolakan. Dia trauma sebenarnya nih orang. Ya, trauma ditolak gitu. Dan dia takut juga nama baiknya tercemar. Contohnya kamu menolak dia, akhirnya ya dia malu sendiri gitu. Ataupun mungkin kondisinya dia sudah mempunyai pasangan, nanti kamu berpikir negatif terhadap dirinya. Ya, atau mengajak triparty, akhirnya kamu berpikir negatif juga terhadap dirinya. King of Swords, dia ingin datang berjuang untukmu ya, tapi seolah-olah kayak apakah saya harus apakah ini betul-betul jalannya, saya mau berjuang untuk Leo, sedangkan kondisi saya itu kayak gini gitu. Situasi dan kondisi tidak memungkinkan, apalagi kalau sudah mempunyai pasangan. Karena saya lihat di sini beberapa ini sahabat ya, sahabat dekat. Dia mau datang ke kamu, tapi seolah-olah ya sudah kita ini aja deh, teman rasa pacar doang deh. Ataupun kalau dibilang orang baru, dia ingin datang kepada kamu tapi bukan berarti dia orang baru sekali. Ya, dia sudah lihat kamu jauh gitu, jauh hari gitu. Tapi memang belum mengungkapkan bahwa saya suka kamu, masih teman. Makanya tadi saya bilang ada juga teman rasa pacar, dia nyaman bersamamu. Ya.
Tapi dia tahu bahwa sisi lemahnya ada. Makanya dia belum berani. Dia takut aja ditolak. Di sini ada Queen of Wands, dia menunggu kamu yang datang duluan memberikan respon. Tapi kok nggak ada respon-respon ya? Dia merasa bahwa kamu meresponnya nggak ya? Ya sudah, kalau nggak respon ya udah saya diam aja. Seolah-olah kita berteman aja, walaupun mungkin saya memendam rasa gitu. Tapi kalau tidak ya sudah, biarin aja. Ya, di sini ada penantian. Menunggu. Bingung mau berjuang salah, tidak berjuang juga pun rindu. Jalan keluarnya ya diam aja deh. Itu yang menurut dia, yang menurut baik untuknya gitu. Dibandingkan saya mengutarakan rasa cinta tapi ujung-ujungnya bermasalah. Ya udah deh, mendingan saya diam aja gitu. Dibandingkan nanti ada yang marah, entah dari dirinya atau dari dirimu. Ya, artinya pasanganmu gitu. Konflik nanti di kamunya atau di dirinya. Ada konflik antar pasangan. Di sini ada devil. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan ini salah. Apa yang sudah membuat, artinya kadang-kadang membuat rumit ya. Karena ada beberapa juga saya lihat di sini kondisinya orang di masa lalumu ingin datang kembali padamu. Ya, bukan hanya orang baru, tapi di sini juga ada orang masa lalu yang ingin datang kembali padamu, yang pernah membuatmu terluka, sakit hati, marah, benci, dan mungkin kamu sudah memblok dia, ingin datang kembali kepadamu, tetapi ya belum gitu. Cuman rindu doang. Karena langkahnya dia tahu bahwa langkah ini terhenti. Kenapa? Pasti Leo akan menolak. Karena dia tahu bahwa kamu tuh karakternya keras. Artinya kamu tuh punya prinsip. Dan kamu tuh bukan sembarang orang yang bisa dibuai dengan rayuan. Nah, ini dia tahu. Tapi memang sebenarnya dia rindu. Mengapa? Karena mungkin saya lihat di sini pasangan yang mungkin dulu dia menyakitimu, dia memilih orang lain dibandingkan dirimu, tapi ternyata kamu yang terbaik dari yang terbaik. Ya, dia merasa bahwa dia sudah menyakitimu ya, tetapi ada rindu di mana ya dia merasakan kesepian, di mana mungkin dulu kamu yang selalu ada untuknya, membantunya, apalagi sekarang kondisinya mungkin dia udah putus. Ya, akhirnya dia menyesali, ataupun mungkin kondisinya sekarang ya dia hanya membandingkan antara dirimu dengan pasangannya saat ini, di mana kamu lebih setia, lebih mengerti dan lebih peka, terutama dalam hal ekonomi ya. Oke, jadi seperti gitu ya. Maaf agak berisik ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas untuk kalian ya. Rumah lagi rame soalnya. Dan di sini saya merasakan ya, ada yang merindukan kamu nih karena konflik ya. Konflik ini dalam artian entah pasangan, entah mantan, entah orang tua, saudara atau sahabat. Yang mana ya dia ingin kembali seperti dulu ya. Kalau Leo ibaratkan apa ya? Kalau ya dia sadar bahwa apa yang pernah dia lakukan kepada kamu itu salah, ataupun pernah berbuat curang ya, ataupun mungkin kondisinya membongkar rahasia aib-aib kamu, ataupun ya menggosipin kamu. Nah, ini ada beberapa, kamu bisa menyesuaikan ya, karena ini energi general, energi banyak orang, jadi saya mengambil sesuai tema kita saja ya. Kalaupun terjadi padamu energimu, kalau tidak berarti energi Leo lainnya ya. Kamu ambil sesuai dengan yang kamu rasakan. Kamu mau secara 100% energimu, silahkan menghubungi WA saya ya. Di sini ada beberapa yang merasa bahwa saya sekarang sepi, saya menyesal ya. Dulu Leo baik kok, sekarang malah saya yang menjahatin dia ya. Ini ada beberapa yang mungkin merugikan kamu ya, atau menjebakmu atau menfitnahmu, tetapi kamu masih bisa memaafkan, tetapi hubungannya yang tidak seperti dulu. Nah, ini ya. Jadi dia merasa bahwa Leo itu pemaaf, tetapi saya kok merasa bahwa Leo itu semakin menjauh, tidak seperti dulu. Ya, itu artinya dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah, dan Leo lebih ya fokus pada dirinya gitu. Dia merindukan saat-saat bersama kamu, dimana dulu ya jalan sama-sama, terus mungkin ketawa sama-sama ya. Artinya ya kamu tuh orangnya tulus gitu ya, dan dia merasa sepi tanpa dirimu. Kenapa? Karena kamu menarik diri, atau bahkan ya sudah menghilang atau memblokir semua akses ya, sehingga dia merasa bahwa Leo ya ada penyesalan gitu, dan dia merasa bahwa saya pantas juga mendapatkan seperti gini karena kesalahan saya, yang mana saya mengkhianati Leo. Di sini ada pengkhianatan, ini entah pasangan, entah mantanmu ya, ataupun yang tadi saya bilang kamu konflik dengan orang yang lebih tua dari dirimu, atau orang tua, atau sahabat, yang mana mungkin membeda-bedakan atau cerita ini itu kekurangan kamu, ataupun yang membuat kamu sakit hati, terluka, membanding-bandingkan, dan
ada sisi kekurangan kamu, mereka cerita. Nah ini ada bicara diskomunikasi sebenarnya ya, tetapi ada juga yang saya lihat memang niatnya jahat ya, tetapi memang di sini intuisi Leo lebih up sehingga Leo peka, orang ini tuh jahat, ya sudah, dia sudah minta maaf, saya maafkan, tetapi saya tidak boleh terlalu dekat seperti dia ya. Artinya Leo itu menjaga jarak untuk perlindungan untuk diri Leo. Bagus ya, memang harus seperti gitu. Karena apa? Yang bisa membuat mereka berubah adalah diri mereka sendiri, bukan karena kita. Kita punya tugas itu hanya memberikan doa dan serahkan kepada semesta untuk menegur mereka, bukan kita yang menegur. Kita hanya bisa memperbaiki diri dan bisa memaafkan, terutama memaafkan diri sendiri, mengambil hikmah dari setiap kejadian yang terjadi. Oke, berikutnya ada Four of Swords, di mana orang-orang yang merindukan kamu nih, ada beberapa yang mau datang, mau tagih janji ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan di sini. Mungkin kamu pernah janji, jadi dia merindukan dirimu untuk datang menepati janji ya. Mungkin kamu janji mau datang ke kota dia, atau ajak liburan, atau mungkin pulang kampung ya, mau mudik, apalagi ini kan udah mau mudik ya, lebaran ya, jadi pasti mau mudik ya. Jadi mungkin oh ya nanti ya kita kumpul di rumah ibu, kita kumpul semua ya, kangen dirimu, atau kita reunian ya. Nah ini ada beberapa yang dirindukan oleh sahabat, keluarga, ataupun pasangan, dimana mungkin kondisinya LDR. Nah ini kondisinya jauh, mungkin pasanganmu jauh, kamu yang di luar negeri, kamu di luar kota ya, ingin datang pulang kampung supaya kumpul bersama. Nah ini ada beberapa orang-orang tercinta merindukan akan kehadiran kamu di sisi mereka ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja, ataupun menagih janji. Kamu pernah bilang ayo kita ke mana gitu ya, atau nanti aku belikan ini ya, aku belikan itu ya. Dia lagi menunggu, ataupun ya udah nanti THR aku kasih kamu semuanya ya, supaya kamu bisa ya mengatur keuangan kita. Tunggu-tunggu THR-nya kapan ya cair ya. Ataupun mungkin kamu sebagai pimpinan ya, anak buahmu lagi tunggu realisasinya kapan nih THR ya, atau mungkin angpau ya, atau ya parcel atau apalah gitu ya. Jadi ya kamu ingat-ingat apa yang pernah kamu janji ya, karena mereka terkadang diam ya, tetapi menanti gitu ya. Oke, berikutnya dan terakhir di sini, apa yang dirimu yang masih dirindukan dari dirimu. Kamu itu orangnya pemberi ya. Nah ini, jadi ada beberapa yang merasa bahwa kamu orangnya nggak pelit. Mereka merindukan kamu juga itu karena kamu sosok yang penolong. Jadi ada beberapa yang ingin pinjam uang ya. Aduh, datang kok pinjam uang ya, tapi ini yang terjadi loh ya. Dirimu yang masih dirindukan karena mereka merasa bahwa kamu adalah malaikat ya, yang ditolong, yang diberikan semesta untuk menolong mereka. Dimana kondisinya mereka lagi terpuruk ya, mungkin ada hal yang betul-betul urgent ya, dimana mereka ya hanya bisa mengandalkan kamu. Tetapi mungkin kamu juga bentrok dengan mereka, ataupun mungkin kondisinya ya dia lagi ingin datang kembali kepada kamu gitu, untuk bisa gimana ya caranya supaya saya bisa mengungkapkan kesulitan saya ke Leo. Karena ada beberapa yang sungkan juga, dimana dia masih mempunyai hutang tetapi dia belum bayar, sehingga dia bingung juga alasan apa lagi. Nah ini ada beberapa yang merindukan, karena merindukan ini kan berarti ingat ya, dimana dirimu masih dirindukan mereka, berarti ingat bahwa aduh saya belum bayar hutang, tapi saya ingin pinjam lagi karena kebutuhan gimana ya. Nah ini ada beberapa yang ingin datang pinjam uang ya. Kamu dirindukan karena kebaikan juga. Jadi ada beberapa juga bukan hanya pinjam uang, tapi ya mereka merasa bahwa Leo itu orangnya setia, orangnya best friend. Kalau nggak ada dia bilang nggak ada, kalau ada ya ada gitu. Ada beberapa yang merasa Leo itu orangnya baik ya, dimana ya mungkin kamu sudah jauh ya saling merindukan. Bahkan mungkin Leo yang merindukan, ini energinya terbolak-terbalik ya. Ada kawan lama yang Leo rindukan loh, yang mana mungkin kondisinya waktu bersama biasa aja gitu ya, tapi pada saat sudah berpisah, mungkin dia sudah punya kehidupan baru, atau dia punya pekerjaan baru di kota baru ya, ini contoh ya, akhirnya kamu merasa rindu. Mungkin di kenangan-kenangan kamu buka kembali ya, atau FB, atau foto-foto lama ya, atau apa, ternyata ini sahabat saya nih sudah nggak di sini lagi, saya rindu ya. Ada beberapa yang saya lihat merasakan di sini energi Leo merindukan sahabat lama.
merindukan masa-masa dulu yang bahagia. Sekarang masa-masa banyak tekanan ya. Dulu tuh kayak bahagia aja dengan mereka-mereka walaupun mungkin kondisinya juga sulit, tetapi ya ada sahabat. Dibandingkan sekarang semua serasa toksik ya. Itu yang saya rasakan dari energi Leo, yang mana merindukan betul-betul dengan sahabat yang apa adanya, sedangkan dulu saya tidak menghargai gitu ya. Saya rasa biasa aja. Pada saat sudah pergi, sudah kehilangan, baru saya menyadari bahwa ternyata memang mereka benar-benar baik, mereka tulus ya. Dimana sekarang malah saya terkoneksi dengan orang-orang toksik ya, yang hanya mau duit saja, yang mau hanya gampang saja, yang hanya mau memanfaatkan saja. Nah ini, jadi Leo itu banyak kenangan-kenangan dengan sahabat-sahabat yang tulus, tetapi kondisinya sekarang sudah tidak bersama. Oke, jadi seperti gitu ya, orang-orang yang merindukanmu, ada mantanmu, ada pasangan ya, ada juga orang tua, sahabat, keluarga ya, dan mungkin juga anakmu kalau kamu seandainya terlalu sibuk ya. Karena saya lihat di sini ada anak juga yang ya menagih janji, ingin waktumu ya. Dan ada sahabat-sahabatmu yang butuh pertolonganmu ya. Dia mengingat akan kebaikanmu dan mungkin kamu pun mengingat akan mereka. Memori indah bersama mereka. Oke, semoga resonate ya. Dan untuk koneksi di sini saya sudah menarik energinya, di mana kamu terkoneksi dengan inisial dan zodiak dari mereka yang terkoneksi denganmu. Kita ke inisial dulu. Di sini saya sudah menarik energinya, kamu terkoneksi dengan huruf V, ada huruf C, ada M, T, D, H, wah T-nya double, energinya up, I, L, J, N, D, O, E, A, B, P, K, S, F, dan ada Z. Oke, jadi untuk koneksi dari inisial, di sini kamu terkoneksi dengan VCM, TDH, ITL, JN, DO, EA, B, PK, SF, dan Z ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak ya, di sini saya sudah menarik energinya, dimana kalaupun di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya ya kamu terkoneksi. Oke, untuk zodiak kamu terkoneksi dengan ada Scorpio, Aquarius, Aries, Libra, Gemini, Taurus, Leo, dan Cancer. Jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan ada bintang Scorpio, Aquarius, ada Aries, Libra, Gemini, Taurus, Leo, dan Cancer. Oke, dan untuk pesan semesta, saya mau ambil 2 kartu. Oke, 2 kartu untuk pesan semesta. Apa yang ingin semesta sampaikan kepada kalian mengenai koneksi kamu di mana dirimu masih dirindukannya. Kita lihat di sini ya. Maaf agak berisik. Oke, di sini ada Five of Pentacles dan juga ada Ace of Swords. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, Leo, untuk menyikapi orang-orang yang merindukanmu ya. Kalau memang mereka ya, jadi yang ingin semesta sampaikan kepadamu, berjuanglah untuk dirimu ya. Kalau memang kata hatimu bilang pantas untuk mereka bersamamu, ya perjuangkan mereka. Kalau memang hatimu atau intuisimu berkata bahwa mereka tidak tulus, ya berarti kamu harus bisa memberikan perlindungan seperti yang kamu lakukan sekarang. Ingat ya, kita tidak bisa minta validasi untuk orang bisa membahagiakan kita.
ya. Jadi yang bisa membahagiakan kita adalah diri kita sendiri. Tapi ingat, kita harus juga bisa memaafkan diri sendiri dan memaafkan apa yang pernah mereka lakukan kepada kita. Terkadang kamu itu tersakiti karena dirimu sendiri. Lepaskan ya semua kepahitan dalam dirimu supaya dirimu lebih plong ya. Dan ingat, banyak yang merindukanmu. Bukan kamu tuh selalu merasa sendiri. Padahal banyak yang merindukan. Cuman terkadang kamu terlalu kaku, terlalu tertutup sehingga energi mereka itu terblok ya. Dan juga trauma dari masa lalu sehingga kamu belum bisa membuka lembaran baru untuk orang-orang baru. Nah ini, jadi lebih memaafkan diri sendiri, obati luka batinmu dulu ya, berjuang untuk dirimu, bahagiakan dirimu ya. Ke depan pasti akan ada orang-orang baik masuk dalam hidupmu. Dan ingat, tidak semua orang sama. Terkadang kamu merasa orang semua sama. Ya memang ada beberapa seperti gitu karena kamu menariknya, karena energi kamu, karena pikiran kamu. Yang makanya tadi saya bilang trauma itu harus disembuhkan dulu supaya dia tidak berulang. Kalau kamu merasa hidupku kok berulang terus ya Kak Ica, itu karena mindset kamu belum dirubah ya. Pemikiran kamu tentang orang di masa lalu itu yang akhirnya mendatangkan orang masa depan karakternya sama seperti orang masa lalu. Kenapa? Karena trauma, karena penyakit kamu itu belum disembuhkan. Trauma ya. Jadi luka batinmu tuh disembuhkan dulu supaya orang baru yang betul-betul baru, karakter yang memang karakter yang baik yang datang masuk dalam hidupmu, bukan berulang. Jadi kalau kamu merasa bahwa kok hidup saya begini-begini terus ya Kak Ica, saya sudah memaafkan yang satu saya terima, kelakuannya hampir sama ya. Seolah-olah perempuan dan laki-laki itu semua sama di dunia ini. Padahal tidak, itu semua karena pikiran kita yang menarik. Jadi rubah mindsetmu, rubah cara pandang, pola pikirmu terhadap orang ya. Selama kamu berpikir baik dan memperlakukan dirimu baik, orang-orang baik yang akan masuk dalam hidupmu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Ingat, kamu tidak sendiri, banyak yang merindukanmu ya. Perbaiki pola pikirmu, intuisimu dipertajam ya, supaya hidupmu jauh lebih nyaman, lebih tenang dan damai di masa depan. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.